Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Ningsih dari kelas 2B, Prodi PIAUD. Di sini saya akan memaparkan kembali tugas tafsir Tarbawi, yaitu tentang objek pendidikan. Yang pertama, menurut surat Al-Nisa ayat 170. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum faminu khairal lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasulullah Muhammad itu kepada kalian dengan membawa kebenaran dari Tuhan kalian. Maka berimanlah kalian, itulah yang lebih baik lagi bagi kalian. Dan jika kalian kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah. Dan Allah adalah Maha Pengetahui dan Maha Bijaksana. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam surat Al-Nisa, yaitu yang pertama, objek dakwah pendidikan Islam ialah seluruh umat manusia. Dakwah pendidikan Islam harus sampai kepada seluruh umat manusia. Dan yang kedua, menjadi orang beriman berarti menjadi orang yang baik. Itulah yang menguntungkan. Sementara itu, menjadi orang ingkar atau kafir justru akan bisa merugikan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, Allah tidak rusak ketuhanannya bila semua manusia di alam ini ingkar kepadanya. Justru manusia itu sendiri yang akan rugi. Dan yang kedua, menurut surat Al-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di atasnya penjaganya adalah malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surat Al-Tahrim, yaitu yang pertama, di antara objek pendidikan ialah diri sendiri dan keluarga. Dan yang kedua, diri sendiri dan keluarga perlu diajari dan dididik nilai-nilai baik untuk diamalkan dan nilai-nilai buruk untuk ditinggalkan. Dan yang ketiga, yang paling pertama mengenal dan menjalankan nilai-nilai yang baik dan buruk itu adalah diri kita sendiri. Dan yang keempat, terlepas dari apakah diri sendiri sudah mengenal dan menjalankan nilai-nilai yang baik dan yang buruk itu. Kepada keluarga harus mengajari dan mendidik keluarganya agar mengenal dan menjalankan nilai-nilai yang baik dan meninggalkan nilai-nilai yang buruk tersebut. Kepatuhan anak tidak mesti sama dengan kepatuhan orang tua. Dan yang kelima, pendidik harus mampu memberikan penghayatan tentang kerasnya azab neraka, sikap galak penjaganya, serta diterapkannya hukum secara konsekuen, supaya orang terdidik merasa takut lalu mendorong berbuat baik, menjauhi yang buruk dan berakhlak mulia. Dan yang ketiga, menurut surat Al-Syu'ara ayat 213 sampai 217. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin wa anzir ashirataku al-farabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin
فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم. Sadaqallahul azim, yang artinya, maka janganlah kamu menyeru atau menyembah Tuhan yang lain di samping Allah yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan bentangkanlah sayapmu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka menampikmu, maka katakanlah, sesungguhnya aku berlepas tangan terhadap apa yang kalian kerjakan, dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam surat Al-Syu'ara, yaitu yang pertama, di antara objek pendidikan ialah keluarga besar, dan yang kedua, upaya pendidikan harus dilakukan dengan segenap tenaga, dan setelah itu bertawakal. Bila berhasil, pujilah Allah karena izinnya. Bila tidak berhasil, tingkatkanlah upaya lebih keras lagi. Dan yang ketiga, mereka yang menerima dakwah harus diberi perhatian lebih lanjut. Mereka yang tidak menerima perlu terus-menerus didekati dengan penuh kesabaran. Dan yang keempat, menurut surat Nuh ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dunubikum wa yu'akhirakum ila ajalim musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhiru law kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkannya, peringatkan kaummu sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Nuh berkata, hai kaumku, sungguh aku adalah pemberi peringatan yang jelas. Sembahlah Allah, bertawakallah kepadanya, dan taatlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosa kalian dan menangguhkan kalian sampai waktu yang telah ditentukan. Sungguh ketetapan Allah bila telah datang tidak dapat ditangguhkan jika kalian mengetahui itu. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam surat Nuh, yaitu yang pertama, di antara objek pendidikan ialah masyarakat atau bangsa. Bangsa yang berpendidikan akan menjadi bangsa yang cerdas dan berakhlak. Bangsa yang cerdas dan berakhlak akan menciptakan peradaban yang baik. Semakin baik peradaban, maka semakin bahagia manusia. Dan yang kedua, guru harus bekerja dengan tekun dan profesional. Nabi Nuh dapat dijadikan contoh mengenai hal itu. Dan yang ketiga, pembentukan akhlak atau karakter sangat diutamakan dalam pendidikan karena akhlak menentukan nasib masyarakat atau bangsa. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.